Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kembali lagi dengan Ibu di pelajaran IPA. Oke, baiklah, kita akan belajar tentang sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Yuk, ikuti video ini dan simak sampai habis. Perhatikan gambar di bawah ini. Apakah kalian pernah melihat tumbuhan dan hewan di bawah ini? Gambar pertama itu ada bunga mawar. Gambar kedua ada bunga anggrek. Gambar ketiga ayam. Gambar keempat ada sapi. Gambar kelima ada kuda. Apa kalian sudah pernah lihat semua? Oke, baiklah. Bagaimana mawar, anggrek, ayam, sapi, dan kuda bisa bertumbuh dan berkembang biak secara banyak. Jadi kita hari ini terlebih dahulu akan belajar sistem perkembangbiakan pada tumbuhan. Pada bab ini, kita akan mempelajari berbagai macam cara perkembangbiakan kelompok besar tumbuhan, yaitu tumbuhan berbiji atau spermatopita, tumbuhan paku atau pteridopita, dan lumut yaitu bryopita. Pembahasan pada tumbuhan berbiji dibagi menjadi dua, yaitu tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae dan tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Sistem reproduksi pada tumbuhan, di mana tumbuhan ada yang dapat melakukan reproduksi secara vegetatif atau aseksual, generatif atau seksual, atau keduanya. Di mana reproduksi vegetatif merupakan cara tanpa didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan betina. Sedangkan generatif merupakan cara reproduksi yang didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Itu perbedaan dari reproduksi secara vegetatif dan generatif. Baiklah, reproduksi vegetatif alami pada tumbuhan, di mana terdapat beberapa perkembangbiakan, yaitu ada rizoma, umbi lapis, umbi akar, umbi batang, tunas adventif, stolon atau geragi, dan pembentukan spora. Di mana rizoma itu contoh tumbuhannya yaitu jahe, kunyit, temulawak, dan kencur. Di mana rizoma ini merupakan batang yang ada di dalam tanah itu membentuk tunas atau melakukan perkembangbiakan. Nah, disebut dengan rizoma. Sedangkan umbi lapis itu merupakan umbi yang berlapis-lapis atau memperlihatkan susunannya berlapis-lapis, menebal, dan lunak. Dan di bagian bawah itu biasa disebut dengan cakram. Contohnya bawang merah, bawang putih, bakung. Kemudian ada umbi akar, contohnya singkong, bengkoang, dan dahlia. Kemudian ada umbi batang, di mana perkembangbiakannya itu pada batang di dalam tanah dan berisi cadangan makanan, contohnya kentang dan ubi jalar. Kemudian ada tunas, contoh tumbuhannya ada pisang dan tebu. Kemudian ada tunas adventif, yaitu contohnya cocor bebek, cemara, sukun, dan kesemak. Tunas adventif ini merupakan perkembangbiakannya pada daun yang menghasilkan individu baru, contohnya pada cocor bebek. Kemudian ada stolon atau geragi, di mana batang tumbuhannya ini menjalar di permukaan tanah, contohnya stroberi, arbe, pegagan, dan rumput teki. Kemudian ada pembentukan spora, di mana contoh tumbuhannya ada lumut dan tumbuhan paku. Baiklah, di sini selanjutnya, Ibu akan memperlihatkan beberapa tumbuhan-tumbuhan tersebut yang sudah Ibu sebutkan dan jelaskan barusan. Oke? Ini merupakan beberapa tumbuhan yang tadi sudah Ibu jelaskan. Yang pertama, ada jahe, lengkuas, kunyit, temulawak. Itu semua berkembang biak secara rizoma. Gambar kedua ada bawang merah, yaitu perkembangbiakan secara umbi lapis. Kemudian ada singkong, perkembangbiakan pada umbi akar. Pada umbi batang ada kentang dan ubi jalar. Kemudian ada tunas pada tumbuhan pisang. Kemudian ada tunas adventif, yaitu pada tumbuhan cocor bebek. Dan ada
stolon atau geragi pada tumbuhan stroberi. Dan yang terakhir adalah pembentukan spora, yaitu lumut. Selanjutnya, reproduksi vegetatif buatan pada tumbuhan. Ada merunduk, ada mencangkok. Selanjutnya ada menempel dan stek. Semoga kalian mengerti dan paham. Tugas hari ini yaitu simak tabel di bawah ini. Kerjakan di buku latihan kalian masing-masing.